Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perkenalkan saya Fatani. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin membahas kajian harta warisan dan aspeknya dengan judul Wahai para istri, hakmu bukan seperdelapan saja. Mudah-mudahan kajian ini berdasarkan pengalaman saya membantu umat dari sejak bujang sampai saat ini bisa meminimalisir, bisa menyelesaikan, bahkan mudah-mudahan bisa menolkan, menghilangkan berbagai macam problematika yang terkait dengan harta warisan, ahli waris, juga hal-hal yang terkait dengan almarhum atau almarhumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi istri yang suaminya wafat, mohon perhatikan surat 4, surat An-Nisa ayat 12. Silakan lihat layar karena saya tampilkan secara penuh, tapi yang saya bahas sesuai dengan judul saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunnar rubu'u. Istri memiliki hak waris seperempat. Mimma taroktum, dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Dengan syarat illam yakun lakum walad, apabila almarhum suaminya tidak memiliki anak. Fa in kana lakum walad, apabila almarhum memiliki anak, falahunna sumunu, maka istri mendapatkan 1/8 mimma taroktum, dari harta warisan almarhum suaminya. Harta warisan ini akan diperoleh setelah ada pembahasan-pembahasan secara jelas, secara final, mimba diwasiyatin tusuna biha audin. Tentu secara lengkap kita akan bahas tentang aset keluarga karena di dalamnya ada bisa jadi hak istri, hak suami, ataupun ada hak orang lain, tentang biaya-biaya, kemudian hutang piutang, wasiat ataupun hibah. Nah, ini sesuai dengan kajian ayat ini. Jadi warisan baru bisa dibagikan atau dibahas setelah yang tentang harta, biaya-biaya, hutang piutang, hibah, dan wasiat itu selesai. Insya Allah pembagian warisannya tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa meminimalisir permasalahan karena pengalaman saya ketika membantu umat tentang harta warisan dari sejak saya bujang, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul karena belum memahami ayat ini. Begitu seseorang wafat, langsung membicarakan masalah warisan. Padahal di dalamnya dulu ketika almarhum masih hidup, ternyata pernah memberikan hadiah, memberikan hibah, dan lain sebagainya. Tentu nanti akan ada pembahasan yang masing-masing keluarga pasti memiliki pembahasan yang spesial, pembahasan yang tersendiri. Termasuk kalau kita mau dalami, siapakah anak yang dimaksud pada ayat ini? Tentu adalah anak kandung. Yang menjadi pertanyaan dan hal penting bagi para istri ketika wafat suaminya, apa yang harus istri lakukan? Di antara hal penting yang perlu dilakukan istri adalah melaksanakan fardu kifayah
terkait wafatnya suami. Terutama keluarga, tetangga, lingkungan yang tahu wafatnya suami, bagi kita yang beragama Islam ada kewajiban, tapi sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila di antara orang yang beriman telah melaksanakannya, maka orang-orang beriman yang lain telah gugur kewajibannya. Yang kedua, tentu secara psikis, secara psikologi, secara kejiwaan, perlu kuatkan kesabaran. Dan jangan lupa agar tetap bersyukur. Karena Rasulullah mengajarkan ketika mendapatkan musibah, yang perlu kita ucapkan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas segala kondisi. Juga yang sudah menjadi kebiasaan umat kita ketika mendapatkan musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya. Selanjutnya, para istri dan keluarga handetolan tentu memperbanyak doa. Doakan almarhum, semoga beliau bahagia di alam barzah sana. Juga mohonkan ampunan. Karena prinsipnya istighfar ini tidak melulu tentang kesalahan, tapi banyak sekali manfaatnya yang insya Allah nanti akan saya sampaikan pada sesi selanjutnya. Dan apapun termasuk amal soleh, sedekah dan sebagainya, yang insya Allah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan untuk beliau di alam sana. Artinya, masih banyak Bapak Ibu Saudara-saudari, amal ibadah yang kita, keluarganya yang masih hidup, bisa membahagiakan almarhum almarhumah di alam kuburnya. Dan yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban suami yang tertunda. Ini pun jika ada. Misalkan soal hutang piutang, apabila ada, insya Allah mudah-mudahan harta warisannya malah lebih banyak dan tidak ada hutang lagi. Atau ada hutang puasa Ramadan yang saat hidupnya almarhum sesungguhnya sudah sehat, sudah bisa kemana-mana, tapi mungkin entah karena apa, pada prinsipnya masih ada hutang Ramadan ataupun utang-utang yang sifatnya materi dan lain sebagainya. Yang paling penting bagi para istri dan keluarga almarhum adalah memahami tentang aset keluarga. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bisa jadi aset keluarga yang ada saat ini ada bagian milik istri, bagian milik suami, bagian milik mungkin seseorang, entah keluarga ataupun di luar keluarga dan lain sebagainya. Karena itu ada hak-hak seseorang. Tidak semua aset keluarga otomatis menjadi harta warisan. Sehingga dengan memahami dan pada akhirnya tahu kondisi aset keluarga ini milik siapa dan sebagainya, insya Allah pembagian warisannya betul-betul akan final. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh para istri dan keluarga adalah hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban. Tentu Bapak Ibu insya Allah sudah banyak memahami apa saja kebutuhan dan kewajiban yang terkait dengan keluarganya ketika wafat suami. Dari pembahasan di atas, saya secara pribadi juga setelah mengkaji literatur agama Islam, baik di Al-Quran, As-Sunnah, juga termasuk kitab-kitab yang membahas tentang harta, warisan, juga fikih dan lain sebagainya. Mohon untuk ahli waris segerakan pembagian harta warisannya sampai final. Karena dengan sesegera mungkin pembagian waris ini, maka menyegerakan pula tanggung jawab ahli waris terkait dengan amanat almarhum. Karena inilah pada akhirnya ahli waris mendapatkan harta yang ketika almarhum hidup, hakikatnya beliau yang punya,
dan beliau yang mengatur semuanya ini atas izin Allah. Sekaligus pula segera mendapatkan pahala juga kebahagiaan. Baik keluarga yang masih hidup tentu dengan mendapatkan hak waris bisa dipergunakan untuk hal-hal positif lainnya. Bahkan bisa beramal soleh untuk diri keluarga, juga bisa amal soleh untuk almarhum. Dengan disegerakan pembagian waris ini, almarhum pun tentu akan mendapatkan kebahagiaan juga pahala yang luar biasa apabila di antara amanatnya adalah wakaf, sedekah, hadiah, dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh keluarga setelah wafatnya beliau. Ini adalah amalan-amalan tambahan yang akan lebih membahagiakan lagi, bahkan nilainya pun tidak terhingga. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan kemanfaatan dan menjadi problem solving, menjadi solusi dari berbagai macam permasalahan harta warisan yang ada saat ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komunikasi ke nomor WA saya. Insya Allah video ini akan kita lanjutkan pada seri-seri selanjutnya. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.